Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang data preprocessing dan cleansing serta perhitungan statistika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Fatur Rahman Akbar dengan NIM 1101204387. Saya Anggara Budianto dengan NIM 1101201498. Lalu perkenalkan, nama saya Helmi Fala Hidayat dengan NIM 1101204315. Dan yang terakhir ada saya Ilham Hairullah Utama dengan NIM 1110120432. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dataset 1. Pertama itu kita punya sasaran pertama itu yang pertama itu data yang sebelumnya itu, data yang masih kotor itu akan kita ubah menjadi data yang sudah bersih dan itu bakal layak dipakai nantinya. Sasaran kedua itu data yang sudah bersih nantinya itu bisa digunakan untuk perhitungan statistika nantinya juga. Yang ketiga, data yang sudah bersih juga diharapkan bisa digunakan keperluan lainnya. Lalu di sini merupakan tujuan yang utama dari program yang sudah kita buat, yaitu kita ingin mengubah data yang kotor atau data yang berserakan, kita ubah menjadi data yang sudah bersih atau kita meng-cleansing data tersebut. Lanjut. Di sini kita juga melakukan perhitungan statistika berupa mean, median, dan standar deviasi. Nah, yang terakhir adalah mekanisme untuk menampilkan keseluruhan program. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang coding. Nah, untuk line yang pertama itu kita pertama print dulu untuk menampilkan program data cleansing CSV menjadi tabel turut, serta perhitungan statistikanya. Lalu untuk line kedua ada while true yang berfungsi untuk perulangan while. Selanjutnya ada untuk membuat fungsi data mentah. Untuk selanjutnya kita membuka filenya dengan fopen. Lalu selanjutnya ada next F itu untuk melewati baris pertama karena baris pertama merupakan header yang berisi NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Lalu sebelum digunakan kita harus membuat list kosong terlebih dahulu, yaitu non_list. Untuk line ke-9 for i, x in enumerate f itu adalah cara untuk memisahkan antara indeks dengan simbol, yaitu titik koma. Untuk selanjutnya, yang pertama itu kita membuat codingan untuk mengecek field name dan nilai yang tertukar sekaligus menukarkannya. Yaitu jika NIM-nya kurang dari 7, maka akan dicari di setiap kolomnya. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, langsung yang ke line 39 itu untuk menghapus kata, yaitu karakter string yang tidak diperlukan nanti. Untuk line 40 atau line selanjutnya itu non-list append itu berfungsi untuk menambahkan data ke list yang baru. Nah, yang terakhir jangan lupa kita menggunakan fclose untuk menutup filenya. Untuk selanjutnya itu ada codingan yang berfungsi untuk mengecek data yang double. Pertama kita membuat list baru dulu, yaitu list temp, data list, dan delete. Untuk line 48 sendiri ini merupakan perulangan untuk mengecek setiap nilai. Lalu untuk line selanjutnya itu untuk menginput NIM ke temp. Nah, line selanjutnya ini berfungsi jika variabel K dan J sama, maka J akan ditambahkan ke list delete. Jadi untuk line selanjutnya ini kita akan memilih salah satu gitu, kalau ada yang sama. Nah, selanjutnya delete sama dengan list ini line 54 itu untuk data yang double maka akan diambil yang pertama seperti yang pertama tadi. Lalu untuk line 56 itu jika i ada di data underscore list delete maka program akan dilanjut, jika udah ada yang sama akan di skip gitu. Lalu untuk line 59 itu jika i tidak ada di data underscore list delete maka akan membuat variabel baru kebalikan dari yang tadi.
Oke, untuk yang selanjutnya kita membuat codingan untuk mengecek nilai value-nya yaitu NIM yang ada hurufnya. Yang pertama itu ada di line 62 merupakan dictionary untuk huruf yang menyerupai angka. Lalu untuk line 63 itu merupakan perulangan untuk mengecek setiap nilai. Untuk line 64 merupakan perulangan untuk ketujuh elemen yang ada di dalam list. Untuk line 65 dan 66 itu untuk memisahkan kunci dan nilai atau key and value-nya. Lalu untuk line 67 itu ada if C lower-nya itu berfungsi untuk jika C menemukan kunci atau key di dictionary huruf, maka akan diganti menjadi nilai. Nah, untuk yang keempat merupakan codingan untuk mengecek tipe data. Untuk line 71-nya itu merupakan perulangan untuk mengecek setiap nilai. Selanjutnya di line 72 adalah pengecekan yang dimulai dari indeks pertama, karena indeks ke-0 seperti yang sudah disebutkan di atas tadi merupakan header. Lalu untuk line 73 dan 74 itu berfungsi untuk mengcasting seluruh elemen ke integer kecuali NIM seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ke nomor 5 atau ada di line 76. Pertama itu kita mencari nomor 5 itu untuk mencari untuk mengecek nilai yang kosong lalu diisi dengan 50. Nah, yang line 77 itu untuk perulangan for in range itu untuk perulangan untuk mengecek setiap nilai. Habis itu ada for B itu untuk perulangan dari indeks ke-1 sampai ke indeks ke-7. Nah, habis itu ada percabangan if data list. Itu tuh buat kalau misalnya ada data yang kosong itu bakal diubah menjadi 50, makanya data list sama 50. Selanjutnya nomor 6 list 83 itu untuk mengecek anomali nilai lebih dari 100 dan nilai kurang dari 0. Nah, ada perulangan for in range itu tuh untuk perulangan untuk mengecek setiap nilainya sama kayak yang tadi nomor 5. Habis itu ada for B in range itu untuk perulangan dari indeks ke-1 sampai indeks ke-7 sama juga. Habis itu ada if data itu tuh percabangan. Kalau misalnya nilainya lebih dari 100 maka diubah menjadi 80. Nah, kalau misalnya itu yang bawah kalau misalnya nilainya elif kurang dari 0 itu bakal diubah menjadi 20. Selanjutnya ke nomor 7 itu ada panjang NIM-nya sama itu tuh untuk perulangan for in range itu untuk perulangan untuk mengecek setiap nilai. Habis itu ada if NIM kurang dari 10 kolotnya. Jadi itu kalau misalnya jika panjang NIM itu kurang dari 10 maka itu bakal ditambah 0. Nah, selanjutnya langsung ke line 100 itu ada elif lebih dari 0 itu kalau misalnya panjang NIM-nya lebih dari 10 maka bakal dihilangin. Nah, habis itu line ke-8 nomor ke-8 habis itu ada cek jumlah field nilai. Itu tuh ada perulangan for in range itu sama untuk perulangan untuk mengecek setiap nilai sama kayak nomor 5, 6, 7 tadi. Terus habis itu ada if long lebih dari 6. Nah, itu tuh kalau misalnya jika field nilainya lebih dari 6 maka ganti nilai di kolom UTS jika nilainya genap. Nah, habis itu kalau misalnya jika nilainya ganjil ganti nilai di kolom UAS. Nah, yang terakhir itu ada return data list, itu jangan sampai lupa untuk mengembalikan return data listnya juga. Oke, lalu setelah melakukan data cleansing, kita akan juga melakukan perhitungan statistika. Yaitu di perhitungan statistika, yang pertama kita menghitung min atau rata-rata. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat fungsi min, menambahkan fungsi min. Dalam line 121, di sini ada percabangan if dan if, elif, else. Di sini merupakan pengecekan nilai dari tugas 1 sampai UAS. Di sini bisa dilihat dari data 1 sampai data ke-6. Maka jika else yaitu jika salah, maka program akan mengeluarkan pernyataan di bawah ini, yaitu try again, something error in your data. Artinya ada yang error di datanya. Maka tidak bisa menjalankan ini jika datanya belum benar. Jika data sudah benar, maka lanjut ke selanjutnya ke line 136, yaitu sum sama dengan 0, min sama dengan 0. Ini merupakan pendefinisian awal bahwa
ini merupakan kosong, sum dan min. Lalu di line 140, di sini merupakan rumus dari min itu sendiri, di mana sum atau jumlah dari keseluruhan data, dari tugas 1 sampai UAS, dibagi dengan line data list, atau menjumlahkan semua elemen pada data, lalu dibagi dengan banyaknya elemen nilai. Lalu yang terakhir, jangan lupa mereturn atau mengembalikan nilai min. Lalu yang kedua ada median. Median merupakan nilai tengah, yaitu yang pertama kita membuat fungsi median, menambahkan fungsi median. Lalu yang selanjutnya membuat variabel kosong atau non-list. Lalu yang selanjutnya sama seperti yang min tadi, kita mengecek tugas 1 sampai UAS dengan cara menggunakan percabangan, menggunakan if dan elif serta else. Jika salah, maka program akan mengeluarkan pernyataan di bawah ini. Try again, something error in the data. Sama seperti yang min tadi. Di dalam median ada pun first median di mana kita jika genap kita akan menggunakan first median, jika genap kita akan menggunakan first median, dan second median dengan rumus sebagai berikut. Dan setelah itu menghitung mediannya dengan cara menambahkan keduanya, lalu kita bagi dengan 2. Jika hasilnya ganjil, maka kita langsung ketemu nilai tengahnya langsung. Lalu jangan lupa mengembalikan return median. Lalu lanjut ke standar deviasi. Kemudian untuk perhitungan strategi yang ketiga tentang standar deviasi atau simpangan baku. Untuk yang pertama, membuat fungsi std, kemudian membuat variabel kosong dengan non_list, kemudian ada data sama dengan data. Untuk X didefinisikan sebagai X sama dengan 0 untuk nilai awalnya. Kemudian ada percabangan untuk mencari data dari tugas 1 di data sama dengan 1 hingga UAS dengan data sama dengan 0. Jika data tidak ditemukan, akan mengeluarkan try again, something error in your data. Kemudian akan exit. Untuk mencari I dari indeks 1 dengan panjang len data list, dan akan ditambahkan ke non-list. Untuk pencari J di non-list dengan X akan bertambah dengan rumus J dikurangi mean atau rata-rata, kemudian dipangkatkan 2, kemudian untuk varian sama dengan X dibagi dengan panjang dari non-list. Kemudian untuk standar deviasinya akar dari varian atau varian dipangkatkan dengan 0,5. Kemudian untuk mengambil nilai standar deviasi dengan menggunakan nilai return. Kemudian untuk outputnya menggunakan tab main. Yang pertama ada judul, data cleansing, kemudian ada header dengan name hingga UAS, kemudian data list untuk insert, untuk memasukkan header di insert 0. Untuk K di enumerasi untuk me-outputkan data yang sudah bersih. Untuk perhitungan statistiknya di-outputkan menggunakan main. Yang pertama itu untuk memanggil, yang pertama ada main yang pertama hingga ke-6 dengan fungsi main dari tugas ke-1 hingga main dari UAS. Kemudian untuk memanggil median di setiap kolom dengan median yang pertama hingga median ke-6 dengan nilai median dari tugas ke-1 hingga ke UAS. Kemudian std bawahin. Untuk fungsi std, untuk memanggil yang pertama dengan
nilai STD dari tugas 1 hingga STD ke-6 dengan nilai STD dari UAS. Kemudian untuk outputnya kita menggunakan print dari tugas 1 dengan memanggil fungsi di kanan. Kanannya ada fungsi dari main pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kemudian ada median pertama, kedua, tiga, empat, kelima, keenam, kemudian ada STD. Untuk STD itu bisa digeserin ke kanan. Tolong geserin ke kanan. Nah, untuk fungsi STD kita menggunakan .2f karena menggunakan 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk nilai yang ke kiri. Kemudian untuk membuka filenya menggunakan file location, menggunakan input dari CodePad dataset. Anda di sini, kemudian akan membukanya dengan dimasukkan ke data list, kemudian dikembalikan dengan main. Jika input, kemudian ada pilihan jika ingin mengecek data lain jika ingin mengecek data lagi akan memasukkan Y dan akan mengulangi program tersebut. Untuk jika tidak akan break-nya. Kemudian untuk run-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses run. Oke, kita coba run. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada judul dari program itu sendiri, yaitu program data cleansing dari CSV menjadi tabel terurut serta perhitungan statistika. Di sini terdapat copy-paste data Anda di sini. Nah, saya akan menggunakan, karena saya dari kelompok 1, maka saya akan menggunakan dataset 1. Kita copy-paste, kita paste di sini, enter. Nah, di sini sudah ada dataset yang sudah tercleansing dengan baik. Di sini bisa kita lihat bahwa data sudah terurut dari NIM, dari tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS sudah tersusun dengan baik. Begitupun juga dengan mean, median, dan standar deviasi. Di sini sudah tertera mean, median, standar deviasi. Tadi di belakang koma ada 2 angka, di sini sudah tertera 2 angka di belakang koma. Nah, lalu masuk yang terakhir, jika kita ingin mengecek data yang lain, maka kita tadi disuruh mencet Y di sini. Lalu kita coba mencet Y. Nah, maka program akan mengulangi dari awal program. Di sini saya akan mencoba menggunakan dataset yang lain untuk menguji program kita apakah berhasil, program kami apakah berhasil atau tidak. Di sini saya akan menggunakan dataset yang kedua untuk menguji program. Kita copy paste, lalu kita paste di sini. Nah, di sini sudah terlihat dataset 2, ini dataset 2 yang bawah. Di sini sudah terlihat bahwa kita sudah sukses melakukan cleansing data. Di sini kita menggunakan dataset yang kedua. Ternyata hasilnya juga sama, sudah berhasil. NIM dan nilai-nilai dari tugas 1 sampai UAS sudah tersusun dengan baik. Begitupun juga dengan perhitungan statistikanya, yaitu mean, median, dan standar deviasi. 2 angka di belakang koma. Oke. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.